Moncong senjata aparat militer meruntuhkan kesucian hari Jumat di pedalaman Betong Ateh pada 23 Juli 1999. Pasukan gabungan memberondong tubuh Tengku Bantakiah dan puluhan santrinya dengan peluru tajam secara membabi buta. Ulama karismatik ini gugur bersimbah darah di halaman pesantrennya sendiri tepat di tengah kumandang takbir yang terakhir. Pembantaian ini seketika mencoreng sejarah kemanusiaan dan menjadi salah satu noda hitam paling kelam di tanah Aceh. Aparat dengan keji menuduh pesantren mandiri ini menyimpan 100 pucuk senjata api milik jaringan pemberontak. Namun, intelijen militer gagal total membuktikan klaim palsu tersebut setelah membongkar paksa lantai masjid dan menasah. Negara justru menggelar pengadilan koneksitas yang penuh kompromi politik demi melindungi para perancang operasi di tingkat atas. Hingga hari ini, aroma amis darah 57 nyawa yang melayang masih menyisakan utang keadilan yang belum pernah terbayar. Tengku Bantakiah lahir pada tanggal 20 Agustus 1948 di Desa Ulejalan, Keude Sumot, Kecamatan Betong, Nagan Raya. Beliau tumbuh dalam lingkungan keluarga ulama besar yang sangat dihormati di wilayah tersebut. Demi melanjutkan tradisi dakwah keluarga, beliau mendirikan Dayah Babul Mukarramah pada tahun 1980. Lembaga pendidikan keagamaan ini sengaja didirikan khusus untuk mendalami ilmu tauhid dan tarekat tasawuf. Lelaki berkulit coklat ini mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mengajari berbagai bekal kehidupan kepada para murid. Beliau membekali para santri dengan pelajaran agama, seni bela diri, keterampilan berkebun, hingga ilmu spiritual. Metode pendidikan yang mandiri dan menyeluruh ini berhasil menarik simpati luas dari masyarakat pedalaman Aceh. Namun, daya tarik dan kemandirian pesantren tersebut justru memicu kecurigaan dari aparat keamanan setempat. Kecurigaan aparat semakin menebal karena Tengku Bantakiah memilih menjaga jarak dari struktur kekuasaan. Beliau menolak bergabung dengan Majelis Ulama Indonesia atau EMUI cabang Aceh demi menjaga independensi dakwahnya. Sikap teguh ini langsung memicu respons negatif dari pemerintah daerah yang terbiasa mengontrol para tokoh agama. Akibat penolakan tersebut, hubungan antara pihak pesantren dan birokrasi lokal menjadi sangat tidak harmonis. Kondisi hubungan yang buruk mendorong lahirnya fatwa sepihak dari otoritas keagamaan bentukan pemerintah. MUI Aceh mengeluarkan tuduhan bahwa Dayah Babul Mukarramah menyebarkan aliran sesat dan kebatilan. Label sesat ini sengaja diproduksi untuk mengucilkan Tengku Bantakiah dari pergaulan masyarakat luas. Dampaknya, opini publik mulai terbelah dan pesantren ini resmi masuk dalam daftar hitam pengawasan militer. Tekanan dan fitnah yang bertubi-tubi memicu aksi protes terbuka dari pihak pesantren pada tahun 1987. Tengku Bantakiah bersama 30 santrinya menggelar demonstrasi massal yang kemudian dikenal sebagai Gerakan Jubah Putih. Kelompok ini membagi anggotanya ke dalam beberapa jenis pakaian, yaitu jubah putih untuk santri biasa, kuning untuk pemimpin, dan merah untuk pengawal. Mereka juga membawa 2 buah bendera merah dan hijau bergambar bulan bintang, kitab suci, serta pedang bersilang sebagai identitas gerakan. Kelompok jubah putih melakukan aksi protes sembari membawa senjata tajam seperti pedang, tombak, parang panjang, rencong, dan pisau. Mereka bergerak berani hingga sempat melewati hadangan dan tembakan peringatan dari aparat keamanan. Dampak dari kejadian ini, banyak pihak menuduh Tengku Bantakiah sebagai ulama yang menghalalkan kekerasan dalam memimpin aksi. Narasi negatif tersebut berkembang liar tanpa ada yang paham bahwa gerakan ini lahir dari kepedulian mendalam terhadap kondisi masyarakat. Gerakan tersebut sebenarnya merupakan bentuk protes sosial terhadap ketimpangan ekonomi yang mencekik warga lokal. Saat itu, perusahaan raksasa Liquefied Natural Gas Arun dan mobil oil di Lok Seumawe resmi berdiri di Aceh. Namun, keberadaan industri megah tersebut justru memicu kesenjangan ekonomi yang sangat lebar di lapangan. Masyarakat sekitar tetap hidup tidak sejahtera di tengah eksploitasi kekayaan alam yang luar biasa.
Pemerintah menolak melihat akar masalah ekonomi tersebut dan memilih jalur kriminalisasi hukum untuk membungkam sang ulama. Pada tahun 1992, aparat memfitnah Tengku Bantakiah terlibat aktif dalam jaringan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Beliau dituduh menjabat sebagai Menteri Urusan Pangan pemberontak sekaligus mengelola ladang ganja di pedalaman. Rekayasa kasus ini berhasil menjebloskan Tengku Bantakiah ke dalam penjara dengan vonis hukuman 20 tahun. Penahanan yang tidak adil tersebut memicu gelombang solidaritas dan amarah dari rakyat Aceh. Setelah rezim Orde Baru tumbang, masyarakat memanfaatkan momentum reformasi untuk menuntut pembebasan sang ulama. Desakan masif ini akhirnya sampai ke telinga Presiden Baharudin Yusuf Habibie saat beliau melakukan kunjungan kerja ke Banda Aceh. Guna meredam gejolak politik, Presiden Habibie akhirnya mengabulkan tuntutan tersebut dan membebaskan Tengku Bantakiah. Kebebasan Tengku Bantakiah ternyata tidak membuat intelijen militer berhenti melakukan pengawasan. Pihak intelijen justru meluncurkan skenario fitnah baru yang menyatakan bahwa Dayah Babul Mukarramah menyebarkan 100 pucuk senjata api milisi GAM. Informasi palsu ini langsung mendarat di meja Komandan Korem 011 Lilawangsa, Kolonel Syafnil Armen. Dia segera menerbitkan surat telegram rahasia pada tanggal 15 Juli 1999 untuk menangkap target hidup atau mati. Memasuki pertengahan tahun 1999, Tengku Bantakiah dituduh menyembunyikan 100 pucuk bedil logistik GAM di bawah dayah miliknya. Tuduhan sepihak tanpa bukti tersebut langsung berbuah malapetaka besar bagi sang ulama dan para santri. Telegram rahasia dari jaringan intelijen bahkan mengabarkan ada 300 pemberontak bermarkas dan sedang berlatih di pesantren Bantakiah. Informasi sesat ini akhirnya sampai ke telinga Komandan Korem Lilawangsa, Kolonel Syafnil Armen. Berbekal informasi sepihak itu, Kolonel Syafnil Armen segera membentuk pasukan gabungan berskala besar. Perwira militer ini mengirimkan pesan telegram rahasia dengan perintah tegas. Cari, temukan, dekati dan tangkap tokoh GPK dan simpatisannya hidup atau mati. Operasi militer ini mengerahkan 215 personel gabungan yang terdiri dari pasukan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad, Brigad Mobil atau Brimob, dan satuan lainnya. Pasukan bergerak ke lokasi di bawah pimpinan Letnan Kolonel Heronimus Guru dan Letnan Kolonel Sujono sebagai pengawas operasi. Pada Kamis, 22 Juli 1999, pasukan gabungan ini mulai mendirikan tenda di kawasan Pegunungan Betong Ateh. Keheningan hutan pegunungan sempat pecah ketika rentetan tembakan dari arah pasukan mengenai seorang warga yang sedang mencari udang di sungai. Kejadian mencekam tersebut membuat satu warga terluka tembak dan satu orang lainnya langsung kabur menyelamatkan diri. Aparat memilih bermalam dan memantau Dayah Babul Mukarramah dari seberang sungai sebelum menemui Tengku Bantakiah esok harinya. Pagi harinya, Jumat 2 Mulyo 3 Juli 1999, tepat jam 8 pagi, pasukan gabungan mulai bergerak maju ke pemukiman warga. Mereka langsung membakar rumah penduduk yang terletak kurang lebih 100 meter di sebelah timur pesantren. Usai membakar pemukiman, ratusan tentara terus melangkah mendekati area dayah hingga akhirnya tiba di lokasi pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Setibanya di sana, salah seorang prajurit berteriak kasar memanggil nama Tengku Bantakiah dengan diiringi cacian dan hujatan. Seruan kasar tersebut mengejutkan seluruh penghuni dayah yang sedang menggelar pengajian rutin menjelang salat Jumat. Pengajian bersama tersebut ternyata menjadi momen terakhir bagi Ummu, istri Tengku Bantakiah dan puluhan muridnya. Tengku Bantakiah memilih keluar dengan tenang menghadapi moncong senjata didampingi 2 orang santrinya. Sesaat kemudian, beberapa peleton pasukan bersama Letnan Kolonel Sujono merangsek masuk ke halaman pesantren sembari membentak kasar menanyakan sosok sang ulama. Sujono bahkan sempat melontarkan ancaman pembunuhan langsung di hadapan pimpinan pesantren tersebut.
Anggota pasukan lalu memaksa seluruh santri laki-laki turun dari rangkang pengajian dengan wajah yang sudah dicat hijau hitam. Mereka menodongkan berbagai jenis senjata api laras pendek dan panjang ke arah para santri yang ketakutan. Sujono kemudian memerintahkan Tengku Bantakiah untuk segera menyerahkan semua bedil yang dituduhkan sebelumnya. Tengku Bantakiah membantah tuduhan tersebut karena pihak pesantren memang tidak memiliki senjata api sama sekali. Ketidakpuasan aparat terhadap jawaban jujur tersebut langsung memicu tindakan kekerasan yang jauh lebih brutal. Mereka memaksa warga menggali lantai masjid, membakar 3 unit rumah, menelanjangi para santri, dan membakar kitab-kitab pengajian. Buku Sang Martir, Tengku Bantakiah karya Otto Syamsuddin Ishak mencatat aparat bahkan bertindak keji dengan memaksa sebagian perempuan melepaskan pakaian mereka. Ketegangan memuncak saat aparat mempermasalahkan antena radio pemancar yang terpasang di atas atap pesantren. Sujono menyuruh putra sulung Bantakiah, Usman, berjalan menuju rumahnya yang berjarak 3 meter untuk mencopot antena. Tiba-tiba, seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia memukul Usman menggunakan gagang senjata api hingga pemuda itu tersungkur ke tanah. Tengku Bantakiah yang tidak tega melihat anaknya disiksa langsung bergerak maju memeluk Usman sembari mengumandangkan takbir. Pekikan takbir tersebut langsung disambut oleh teriakan komando serbu dari pemimpin pasukan di lapangan. Tembakan beruntun dari berbagai penjuru seketika memberondong tubuh Tengku Bantakiah dan putranya secara membabi buta. Ulama yang mengajar sejak tahun 1980 itu gugur berselimut darah di tengah suara azan yang sempat sang tokoh kumandangkan. Moncong senjata aparat kemudian beralih membantai puluhan santri laki-laki yang sedang berjongkok pasrah di halaman. Brutalitas tersebut merenggut nyawa 31 santri yang langsung tewas bersimbah darah di depan dayah dalam sekejap. Pasukan militer lalu bergerak membongkar lantai menasah sedalam 2 meter, namun mereka tetap tidak menemukan satupun senjata. Tepat pukul 4 sore, tentara memaksa warga Desa Blangpuk mengubur seluruh jenazah secara massal di bekas kolam tanpa kain kafan. Hari Jumat terpanjang di Betong Ateh itu akhirnya berakhir dengan menyisakan duka, trauma mendalam, dan kematian 57 korban jiwa. Usai melancarkan penembakan brutal di halaman Dayah Babul Mukarramah, pasukan gabungan tidak langsung meninggalkan lokasi kejadian. Mereka mengumpulkan 23 santri yang terluka parah akibat berondongan peluru untuk dinaikkan ke atas truk militer. Aparat berdalih akan membawa para korban selamat ini menuju Takengon guna mendapatkan perawatan medis yang layak. Namun, evakuasi medis tersebut sebenarnya merupakan siasat keji untuk melenyapkan para saksi mata pembantaian. Iring-iringan truk militer kemudian melaju meninggalkan kepulan asap rumah warga Betong Ateh yang membara. Jalur pegunungan yang sepi dan terisolasi mempermudah pasukan gabungan untuk mengeksekusi rencana lanjutan mereka. Tepat di tengah perjalanan, komandan pasukan memerintahkan pengemudi untuk menghentikan laju truk secara mendadak. Moncong senjata tentara kembali mengarah pada para santri yang sedang merintih menahan sakit di dalam bak truk. Aparat menurunkan 6 orang santri yang terluka secara paksa di kawasan kilometer 7 lintas Betong ke Takengon. Para korban yang sudah tidak berdaya ini dipaksa berbaris di pinggir jalan tanpa ada kesempatan untuk membela diri. Tanpa belas kasihan, rentetan peluru tajam langsung menembus tubuh ke-6 santri tersebut hingga tewas seketika. Kekejaman berlanjut ketika pengemudi truk militer melindas jasad para korban yang terkapar di atas aspal jalanan. Usai memastikan seluruh target di titik pertama tewas, rombongan truk segera melanjutkan perjalanan. Siasat penghilangan saksi mata ini bergerak cepat menuju titik eksekusi berikutnya yang sudah ditentukan. Truk militer hanya berjalan sejauh 1 km sebelum akhirnya berhenti kembali di kawasan kilometer 8. Di tempat yang sunyi ini, tentara kembali menurunkan belasan santri yang tersisa dengan todongan senjata laras panjang.
Pasukan gabungan memaksa 11 santri untuk berjongkok pasrah tepat di bibir jurang pegunungan yang curam. Perintah berjongkok ini sengaja diberikan agar jasad para korban langsung jatuh dan hilang ke dasar hutan. Desingan peluru kembali memecah keheningan pegunungan saat tentara mengeksekusi seluruh santri tersebut secara serentak. Berondongan senjata otomatis itu membuat tubuh belasan pemuda Aceh ini langsung terlempar ke dalam jurang terdalam. Rangkaian operasi militer yang terencana ini akhirnya menggenapi total korban tewas menjadi 57 orang. Jumlah kematian yang fantastis ini menjadi bukti nyata bahwa aparat melakukan pembunuhan massal secara sistematis. Berita duka tersebut menyebar cepat dan memicu gelombang kemarahan luar biasa dari masyarakat di seluruh pelosok Aceh. Warga Betong Ateh langsung tenggelam dalam trauma mendalam karena kehilangan para ulama, saudara, dan anak-anak mereka. Brutalitas pasukan gabungan ini sekaligus meruntuhkan legitimasi tuduhan intelijen yang menjadi dasar operasi. Komandan pasukan sempat memerintahkan pembongkaran lantai menasah di samping pesantren hingga kedalaman 2 meter. Penggalian tanah yang menguras energi tersebut murni bertujuan untuk mencari 100 pucuk senjata api milik GAM. Namun, upaya pencarian keras itu berakhir zon karena aparat tidak menemukan satu pun popor senjata di sana. Hasil nihil ini membuktikan bahwa laporan pemancar radio dan gudang logistik pemberontak hanyalah karangan belaka. Penyerbuan skala besar ini murni berbasis pada informasi palsu yang sengaja diproduksi untuk menghancurkan Dayah Babul Mukarramah. Kesaksian anak korban, Tengku Malik, mempertegas fakta bahwa pesantren ayahnya bersih dari aktivitas militer. Beliau mengingat betul bahwa para santri hanya menyimpan parang biasa yang sehari-hari digunakan untuk berkebun. Pihak keluarga dan korban selamat harus berjuang sendiri menghadapi teror susulan pasca tragedi kelam tersebut. Blokade ketat dari aparat militer membuat informasi mengenai pembantaian ini sempat tersendat dan tidak bisa turun ke kota. Warga dilarang keras keluar masuk wilayah Betong Ateh guna menutupi jejak kejahatan kemanusiaan yang baru saja terjadi. Namun, aroma amis darah dari 57 nyawa yang melayang terlalu menyengat untuk disembunyikan dari dunia luar. Solidaritas masyarakat sipil akhirnya berhasil menembus barikade militer dan membawa kasus ini ke permukaan. Ummu bersama anak-anaknya yang selamat memilih mengungsi ke Banda Aceh dan Meulaboh demi keselamatan nyawa mereka. Kepindahan keluarga inti Tengku Bantakiah ini mempermudah koordinasi dengan lembaga bantuan hukum dan tim pencari fakta independen. Momentum kepindahan inilah yang kemudian membuka jalan bagi pengusutan hukum untuk menyeret para eksekutor ke pengadilan. Buku The Practice of Torture in Aceh and Papua yang terbit tahun 2008 mengungkap fakta bahwa penyelesaian kasus ini menggunakan jalur yang sangat politis. Otoritas menggelar pengadilan koneksitas pada tahun 2000 untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh pihak sipil dan militer. Langkah hukum ini sengaja dipilih alih-alih menggunakan pengadilan hak asasi manusia atau HAM yang semestinya. Dampaknya, mekanisme tersebut menurunkan status pembantaian massal ini menjadi sekadar kasus kejahatan pidana biasa. Persidangan koneksitas yang penuh kompromi tersebut akhirnya menghadirkan 25 orang terdakwa ke muka pengadilan. Majelis hakim menyidang 3 perwira militer, yaitu Kapten Anton Yuliantoro, Letnan 2 Michael Asmi, dan Letnan 2 Trijoko Adiwiono. Sisa kursi terdakwa lainnya diisi oleh para prajurit berpangkat bintara dan tamtama serta 1 orang warga sipil. Kapten Anton Yuliantoro menerima vonis hukuman penjara tertinggi selama 10 tahun. Sedangkan 2 letnan di bawahnya menerima vonis 8,5 tahun penjara. Namun, pengadilan koneksitas ini menyembunyikan satu fakta besar mengenai keberadaan pelaku utama di lapangan. Negara tidak menghadirkan satu terdakwa kunci ke persidangan karena keberadaannya tidak diketahui sampai sekarang. Sosok misterius tersebut adalah Letnan Kolonel Sujono yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Intel Korem 011 Garis Miring Lilawangsa.
Hilangnya Sujono secara otomatis memutus mata rantai pertanggungjawaban komando dan mengaburkan pengungkapan kebenaran sejarah. Proses hukum lewat peradilan koneksitas ini terbukti gagal total dalam memberikan keadilan yang substantif dan menyeluruh bagi korban. Mekanisme pengadilan sama sekali tidak memenuhi standar-standar penyelesaian kasus kemanusiaan yang berkeadilan. Hakim bahkan tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada puluhan tentara pelaku penembakan tersebut. Keputusan tebang pilih ini membuat para eksekutor lapangan hanya menerima hukuman minimal tanpa adanya efek jera yang maksimal. Trauma mendalam dan perasaan kecewa yang hebat hingga kini masih melekat kuat pada seluruh keluarga korban. Kondisi psikologis tersebut terus memburuk karena pemerintah tidak pernah melakukan upaya pemulihan pasca tragedi. Negara mengabaikan kewajiban hukum untuk memberikan hak rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi finansial kepada para ahli waris yang ditinggalkan. Pengadilan sandiwara ini murni mengabaikan penderitaan nyata yang dialami oleh masyarakat Betong Ateh. Sikap abai pemerintah juga terlihat dari ketiadaan penghormatan resmi terhadap pengalaman traumatis yang dialami para saksi hidup. Ruang persidangan tahun 2000 murni dirancang untuk menutup rapat-rapat kotak Pandora pengungkapan kebenaran peristiwa. Istri almarhum Umu bersama anak-anaknya harus berjuang sendiri menyembuhkan luka batin tanpa asistensi dari Dinas Sosial Negara. Hingga hari ini, pemerintah Indonesia secara institusi memilih bungkam dan menolak menyampaikan permohonan maaf resmi kepada keluarga besar Tengku Bantakiah.